Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Kita awali KBM kelas 8 ini dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kedepannya hasilnya lebih baik dan lebih bagus ya. Tolong video ini disimak sampai selesai ya. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas gaya dan hukum Newton. Gaya dan penerapannya. Jadi di sini nanti kita akan belajar tentang gaya ya. Kemudian macam-macam gaya. Nah, yang ada hubungannya dengan gaya ini nanti kita bahas tentang hukum Newton ya. Kemudian gaya ini dapat menyebabkan beberapa perubahan pada benda. Ingat ya, gaya bukan berarti gaya itu seperti kalau kalian mau difoto bergaya, bukan itu ya. Gaya dalam fisika itu diartikan sebagai dorongan atau tarikan yang dilakukan pada suatu benda. Kalau suatu benda diberi gaya, maka benda akan mengalami beberapa perubahan. Yang pertama yaitu benda yang diam. Benda diam, kemudian kita tarik atau kita dorong, maka bendanya akan menjadi bergerak. Kemudian kebalikannya yang kedua, benda yang bergerak, kalau kita tahan misalnya dengan gaya tertentu, maka bendanya akan menjadi diam. Seperti ketika kalian bermain sepak bola, ada yang melempar bola, kemudian kalian tangkap, itu kan bendanya yang bergerak menjadi diam. Dari dua kesimpulan ini ya, dari dua ini bisa kita simpulkan bahwa benda yang diberi gaya itu mengalami perubahan kecepatan, kan dari diam bergerak atau dari bergerak menjadi diam, berarti kecepatannya berubah. Kemudian yang ketiga, bentuk dan ukuran benda berubah. Nah, contohnya seperti apa ini? Seperti ketika kalian membuat benda dari plastisin. Itu kan kita menekan, memberikan bentuk, memberikan gaya sehingga bentuknya berubah. Atau membuat benda-benda yang terbuat dari tanah liat. Nah, itu berarti mengubah bentuk atau ukuran benda. Atau misalnya kalian misal ya, menabrak sesuatu, mobil menabrak pohon, nah, maka mobilnya ini menjadi penyok ya, itu berarti gayanya bisa merubah bentuk benda. Kemudian yang keempat, arah gerak benda ya. Nah, ini ketika kita bermain sepak bola itu kan mengoper bola, jadi mengubah arah gerak benda ya. Diingat-ingat, ini beberapa perubahan yang disebabkan oleh gaya. Dan ingat, gaya ini punya arah ya, berarti kalau punya arah termasuk besaran vektor. Melukis gaya. Panjang atau pendeknya garis ini ya, itu mempengaruhi besarnya gaya. Ya. Nih, panjang garis menyatakan besar gaya. Jadi antara OA sama CD besar mana? Besar yang OA karena lebih panjang. Kemudian arah panahnya ini berarti menyatakan arah gaya. Kalau seperti ini berarti arah gayanya ke
ke kanan. Nah, kalau seperti ini berarti arah gayanya ke kiri. Jadi arah anak panah ini menunjukkan arah gaya. Kemudian sekarang alat ukur gaya. Alat ukur gaya itu adalah neraca pegas atau nama lainnya dinamometer seperti gambar ini ya. Kemudian satuannya gaya, satuan. Jadi gaya itu punya satuan Newton kalau dalam SI. Dalam sistem MKS, SI atau MKS meter kilogram sekon ya. Newton ini sama juga dengan kilogram meter per sekon kuadrat ya, makanya disebut sistem MKS meter kilogram sekon. Sedangkan dalam CGS dine, berarti dine ini sama dengan gram sentimeter per sekon kuadrat ya, diingat-ingat. Atau ini ada konversinya ya. 1 Newton itu sama dengan 10 pangkat 5 dine. Karena memang kilogramnya diubah ke gram, meternya diubah ke sentimeter. Jadi 10 pangkat 5. Atau kebalikannya 1 dine berarti 10 pangkat min 5 Newton. Sekarang berdasarkan sifatnya ya, gaya itu dibedakan menjadi 2. Ada gaya sentuh, ada gaya tak sentuh. Gaya sentuh itu merupakan persentuhan antara benda-benda ya, jadi dua bendanya itu saling bersentuhan. Nah, seperti mungkin ini ada gambar animasi ya, ini termasuk gaya otot ya, karena mengeluarkan otot atau energi untuk memukul suatu benda ini, dan ini harus bersentuhan, makanya disebut gaya sentuh. Selain itu ada gaya mesin, gaya gesek, dan gaya pegas. Ingat-ingat, gaya pegas ini seperti pir atau ketapel ya. Gaya gesek ini seperti ketika kalian mendorong lemari, itu kan sulit ya, karena selain besar juga lantainya mungkin agak kasar. Nah, itu maka menimbulkan gaya gesek. Yang kedua, gaya tak sentuh. Bagaimana kalau gaya tak sentuh? Kalau gaya tak sentuh itu tanpa ada persentuhan antara benda-benda yang berinteraksi ya. Contohnya apa? Ini ada gaya listrik statis. Gaya listrik statis ini kalau dulu di SD kalian pernah praktek ketika penggaris digosok-gosok ke rambut, kemudian didekatkan pada kertas kecil, maka kertas kecilnya akan tertarik. Nah, itu gaya listrik statis. Nanti di kelas 9 juga ada ya. Terus ada gaya magnet, ada gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi ini misalnya buah itu kan jatuh ke bawah, kenapa kok nggak ke atas? Karena tertarik gaya gravitasi. Nah, itu kan tanpa persentuhan antara dua bendanya. Nah, coba ada latihan ini, kalian kelompokkan mana yang termasuk gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Ayo, saya tunggu ya. Sudah? Nah, kita lihat yang ini, yang kuda menarik gerobak. Ini termasuk gaya apa? Gaya sentuh. Ini termasuk gaya otot ya. Terus ini ada pir. Gaya apa? Gaya sentuh ya, karena termasuk pegas. Kalau yang ini sisir tadi ya, gaya apa ini? Gaya listrik statis. Kalau yang ini gaya magnet. Kalau ini maaf kok gaya magnet, gaya tak
sentuh. Kalau palu memukul paku ini gaya sentuh kalau bersentuhan. Nah, ini gambar bumi ya, ini termasuk gaya gravitasi, berarti termasuk gaya tak sentuh ya, diingat-ingat. Kemudian subbab selanjutnya yaitu gaya gesek. Apa gaya gesek itu? Gaya yang timbul akibat dua permukaan benda bersentuhan ya. Jadi permukaan bendanya bersentuhan, diingat-ingat, dan arah gaya gesek itu berlawanan dengan arah gerak benda. Diingat-ingat ini ya, kuncinya gaya gesek itu arahnya berlawanan. Kemudian ada gaya gesekan udara ya. Jadi kalau gaya gesekan udara, makin besar luas permukaan benda, maka gaya geseknya juga semakin besar ya. Contohnya misalnya mobil truk sama sedan, melajunya cepat mana? Cepat sedan. Kenapa? Karena permukaannya kecil, maka gaya gesekan dengan udara kecil. Kalau mobil truk itu kan besar, maka gaya gesekannya dengan udara juga besar, makanya lebih lambat ya. Kalau gaya gesekan di permukaan air ya, nah, gaya gesekan di permukaan air sebenarnya sama juga ya dengan yang di udara ya. Di sini supaya melajunya lebih cepat ketika di air, bendanya dibentuk menjadi bentuk yang streamline atau aerodinamis ya, untuk memperbesar kelajuan kritis agar bendanya bisa melaju lebih cepat, maka dibentuk desain yang streamline atau aerodinamis ya. Ya, kembali tadi gaya gesek ya. Dilihat ini kan arah gayanya ke kanan. Ya, arah gerak bendanya ke kanan. Maka gaya geseknya itu arahnya ke kiri, berlawanan dengan arah gerak benda. Diingat sifatnya ini menghambat gerak benda. Ya, diingat-ingat gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan arah gaya. Nah, gaya gesek tadi itu biasanya cenderung menghambat gerak benda ya. Benda tidak bisa melaju cepat itu karena gaya gesek. Nah, bagaimana cara memperkecil gaya gesek? Ini ada 4. Yang pertama, memperlicin permukaan. Dengan cara apa? Memberi oli ya, melumasi mesin itu dengan oli ya, supaya gaya geseknya kecil, mesinnya tidak cepat rusak ya. Terus yang kedua, memisahkan kedua permukaan yang bersentuhan dengan udara. Nah, ini jadi ketika kita mendorong almari itu kan bawahnya bisa dikasih bantalan benda yang agak halus supaya mudah ya. Terus yang ketiga, ini bisa menaruh benda di atas roda. Yang keempat, memberi oli atau pelumas ya. Nah, ini jadi cara memperkecil gaya gesek ada 4 ya. Memperlicin permukaan, jadi permukaannya diperlicin ya, tidak kasar ya. Memisahkan kedua permukaan benda yang bersentuhan dengan udara, menaruh benda di atas roda-roda, memberi oli atau pelumas. Nah, ini beberapa gaya gesek yang menguntungkan. Ada beberapa gaya gesek yang merugikan ya. Yang menguntungkan contohnya pada rem sepeda. Gaya gesekan antara karet dengan pelek logam menyebabkan laju roda makin pelan ya, sehingga
kita tidak akan menabrak, bisa berhenti di rem ya. Kemudian ban mobil dibuat bergerigi supaya apa? Kalau jalannya licin, bannya bergerigi, maka gaya geseknya besar. Lah kalau gaya geseknya besar, maka kita tidak mudah untuk terpeleset ya. Ada yang bisa kasih contoh lain yang menguntungkan? Iya, ketika kalian bermain sepak bola itu kan pakai sepatu yang ada poolnya. Itu tujuannya untuk memperbesar gaya gesek lah. Jadi gaya geseknya itu menguntungkan ya. Sedangkan yang merugikan yaitu gesekan pada mesin, yaitu gesekan antara kopling ya, gesekan antara kopling dengan mesin mobil menimbulkan panas yang dapat merusak mesin. Nah, ini gesekan yang merugikan ya. Terus ada lagi yaitu gaya gesekan antara ban mobil dengan jalan mengakibatkan bannya cepat gundul atau cepat trepes ya. Nah, makanya biasanya segera diganti kalau bannya sudah menipis ya, supaya tidak membahayakan. Itu gaya gesek yang merugikan. Kita lanjut ya, tentang gaya berat atau gaya gravitasi ya. Ini tentang gaya berat atau gaya gravitasi. Nah, ada namanya massa ya, ingat ada massa, ada berat. Nah, ini berbeda ya. Ada beberapa perbedaan antara massa dan berat. Massa itu simbolnya M ya. Kalau berat itu simbolnya W. W kecil, biasanya W kecil dan agak tebal ya. Kemudian pengertiannya, massa itu ukuran banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda. Ya, ukuran banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda. Jadi banyaknya materi itu. Sehingga kalau massa itu selalu tetap, ini selalu tetap karena memang ukuran materi yang terkandung dalam benda. Sedangkan kalau berat itu gaya tarik bumi yang bekerja pada suatu benda. Ya, sehingga besarnya berubah tergantung percepatan gravitasi ya, tergantung percepatan gravitasi. Kemudian kalau massa itu tidak punya arah sehingga termasuk besaran skalar. Kalau berat punya arah termasuk besaran vektor. Kalau massa itu besaran pokok, sedangkan berat itu besaran turunan. Kemudian satuannya, kalau massa kilogram, kalau berat newton. Alat ukurnya, kalau neraca itu kalau massa itu pakai neraca atau timbangan, sedangkan berat pakai neraca pegas. Kemudian kalau massa tadi ya sudah selalu tetap, di mana-mana nilainya tetap, di bumi, di bulan tetap. Kalau berat berubah, kan percepatan gravitasi bulan berbeda dengan bumi, maka suatu benda kalau berada di bulan ya itu biasanya beratnya berubah tapi massanya tetap. Hubungan antara massa dan berat. Nah, ini ya, kan tadi berat itu tergantung percepatan gravitasi. Jadi berat itu sama dengan M kali G. G adalah percepatan gravitasi yang nilainya 10 atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Segitiganya bagaimana ini? Diingat ya, saya buat di sini aja. Yang di atas berarti W, yang bawah ini M, G. Jadi kalau nyari berat itu M kali G. Kalau nyari massa, berat W dibagi G per G. Kalau nyari G, W per M ya.
Kemudian resultan gaya, ya. Apabila kamu disuruh memindahkan sebuah meja di kelasmu, manakah yang lebih mudah? Apakah sendirian atau dibantu dengan teman? Nah, otomatis yang dibantu dengan teman ya, satu yang kita kerjakan bersama-sama mesti menjadi ringan. Beda lagi kalau ulangan ya atau tugas harus dikerjakan sendiri untuk kebaikan kalian sendiri ya. Contoh ini misalnya, ada 2 orang sedang mendorong mobil dengan gaya masing-masing 50 Newton dan 40 Newton. Berapa resultan gayanya? Nah, ini kan mendorong sama-sama ya. Nah, kalau arahnya searah mendorongnya ya, maka resultannya itu ini di jumlah ya, F1 tambah F2 50 tambah 40, nilainya berapa? 90 Newton ya. Nah, ini resultan gaya ada 3, nanti ada yang segaris atau searah, itu berarti di jumlah ya. Nah, seperti ini kan searah, maka resultannya atau jumlah gaya-gayanya itu di jumlah. Kalau berlawanan berarti dikurangi. Ingat ya, kalau ke kanan nilainya positif, kalau ke kiri nilainya negatif ya. Diingat-ingat. Kemudian kalau membentuk sudut atau arahnya tegak lurus ya seperti ini, maka resultan gayanya ini pakai Pitagoras ya, F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Nah, sekarang kita masuk tentang hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3 ya. Hukum Newton ada 3. Yang pertama hukum 1 Newton ya. Biasanya hukum 1 Newton ini ya itu berhubungan dengan gerak benda ya. Semuanya berhubungan dengan gerak benda. Baik 1, 2, dan 3 ya, memang ini hukum tentang gerak. Hukum 1 Newton bunyinya ya, sebuah benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Secara matematis ini sigma F sama dengan 0. Jadi kalau resultan gayanya 0, itu kemungkinan ada 2. Diam ya, bendanya diam, atau bergerak GLB. Apa GLB? Gerak lurus beraturan. Apa gerak lurus beraturan? Gerak yang kecepatannya tetap. Jadi diingat-ingat ya, kalau hukum 1 Newton mesti bendanya mengalami 2 hal. Kalau nggak diam ya GLBB, karena sigma F-nya sama dengan 0. Jadi jika resultan gaya sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, benda yang bergerak GLB akan tetap bergerak GLB. Ingat ya. Sekarang contoh hukum 1 Newton ya. Nah, ini biasanya hukum 1 Newton ini ya bisa disebut juga hukum inersia. Apa inersia itu? Inersia itu kelembaman. Kelembaman itu kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan kedudukannya ya. Nah, ini misalnya penumpang akan terdorong ke depan saat mobil yang bergerak direm mendadak. Kan awalnya penumpangnya itu berjalan ya sama mobilnya. Tiba-tiba mobil direm. Lah, penumpang ini cenderung tetap bergerak, makanya terdorong ke depan atau sebaliknya ya.
misalnya, atau sebaliknya gini, awalnya diam terus kemudian digas, maka akan terdorong ke belakang karena kecenderungan untuk tetap mempertahankan kedudukan, yaitu di diam. Atau meja yang tetap diam ya sampai ada gaya yang cukup untuk menggerakkan meja tersebut. Kemudian yang ketiga, mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan. Ya, ini kalau mobilnya bergerak dengan kecepatan konstan, maka ya maka sigma F-nya kan 0 ya. Kalau ini tadi bendanya diam, maka sigma F-nya 0. Makanya disebut hukum 1 Newton. Atau ini ada lainnya ya. Kertas di bawah gelas kaca. Ya, jadi ada meja, ada kertas, kemudian ada gelas. Kalau kertasnya kita tarik dengan cepat, maka gelas akan tetap diam karena tidak ada gaya yang bekerja. Sekarang hukum 2 Newton ya. Tadi kan sigma F-nya 0. Lah kalau ini Bu, sigma F-nya enggak 0, gimana? Maka berlaku hukum 2 Newton. Ya. Jadi jika resultan gaya ini tidak sama dengan 0, maka benda akan mengalami percepatan, ya. Di mana besar percepatan ini berbanding lurus dengan gaya, berbanding terbalik dengan massa benda seperti ini ya. Jadi kalau hukum 2 Newton ini bendanya bergerak GLBB. Apa GLBB? Gerak lurus berubah beraturan. Apa yang berubah? Kecepatannya. Kalau kecepatannya berubah, maka benda akan mengalami gerak GLBB, sehingga pada benda yang bergerak GLBB itu berlaku hukum 2 Newton. Diingat juga dulu di bab gerak, kalau mencari A itu sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan massa. Ya, diingat-ingat, ini juga nanti diperlukan. Ya, diingat-ingat. Dilihat ini A itu percepatan sebanding dengan gaya atau resultan gaya. Jadi kalau resultan gayanya besar, maka percepatannya juga besar. Dan berbanding terbalik dengan massa. Kalau massanya besar, maka percepatannya kecil ya. Contoh hukum 2 Newton ini. Mendorong truk itu memerlukan gaya lebih besar daripada mendorong mobil. Kenapa? Karena truk itu massanya lebih besar, sehingga memerlukan gaya yang lebih besar ya. Kan tadi sigma F sama dengan M kali A. Ya. Jadi kalau massanya besar, maka gaya yang diperlukan juga besar ya. Kemudian yang kedua ya, seseorang memindahkan kotak yang ringan akan lebih cepat daripada almari yang berat, karena tadi A itu sama dengan sigma F per M ya. Berarti kalau massanya kecil, percepatannya besar ya. Sekarang hukum 3 Newton. Nah, ini kurang sigmanya ya. Bentar. Ketika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama ya, gayanya sama, arahnya berlawanan pada
benda pertama ya. Secara matematis ya, ini sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi ya. Jadi jumlah gaya aksi sama dengan min jumlah gaya reaksi ya. Jadi ada minnya karena arahnya berlawanan. Ini ada sigmanya ya. Nah, sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Kemudian contoh hukum 3 Newton. Ada berjalan ya. Ada berenang atau tangan yang memukul tembok ya. Nah, kita lihat berjalan. Gaya aksinya kita mendorong lantai ke belakang. Reaksinya apa? Lantai mendorong kita ke depan sehingga kita bisa berjalan. Kemudian saat kita memukul tembok ya, kalau kita memukul tembok dengan gaya yang besar, mesti tangan akan terasa sakit karena tembok ini memberikan gaya dorong sebagai reaksi ke tangan kita yang besarnya sama. Kemudian berenang, ini juga ada aksi reaksi, yaitu tangan mendorong air ke belakang, reaksi air mendorong perenang ke depan. Nah, ini bisa perenang atau bisa ketika mendayung. Nah, itu juga sama, kita mengarahkan air ke belakang, air mengarahkan kapal ke depan ya. Nah, sebelum mengerjakan latihan soal ini ya, lebih baiknya kalian lihat video contoh latihan soal ya, agar lebih mudah untuk mengerjakan soal atau tugas ini ya. Ini ada 5 soal ya. Kerjakan soal di bawah ini di buku tulis ya, tapi sebelum mengerjakan soal ini materi tadi harus dicatat dulu. Jadi kalian mengumpulkan catatan, materi sama latihan soal, dicatat semua dan mengerjakan latihan soal ini ya. Kalau ada pertanyaan bisa kirim atau via WA ya, bisa tanya ke guru masing-masing ya, supaya nanti lebih mudah ya. Semoga kalian semua paham ya. Kalau kurang paham bisa ditanyakan melalui chat WA ya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.